tempat-tempat wisata yang sesuai kearifan lokal. Pariwisata dan kebudayaan Jember. Dalam rangka pemulihan ekonomi, salah satu yang dikembangkan adalah sektor pariwisata. Harapan besarnya, sebuah ekosistem pariwisata bakal terbentuk seiring pengembangan pariwisata ini. Pengembangan wisata menjadi pintu masuk pemulihan ekonomi daerah. Suatu daerah pariwisatanya hidup, maka akan berdampak kepada sektor lainnya. Sebut saja UMKM, ekonomi kreatif, juga seni dan budaya. Kalau bisa 17 subsektor dalam ekonomi kreatif itu terungkit semua. Langkah awal yang dilakukan oleh Pemkab Jember melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, juga pihak kecamatan dan desa adalah pembentukan kelompok sadar wisata Pokdarwis. Jika memungkinkan hingga akhir tahun 2022 ini semua desa di Kabupaten Jember memiliki Pokdarwis. Dari 226 desa se-Kabupaten Jember, baru terbentuk 30-an Pokdarwis. Ditargetkan semua desa nanti punya Pokdarwis. Tentunya ini butuh peran kepala desa untuk mengusulkan ke dinas, supaya mendapatkan SK Pokdarwis. Kenapa Pokdarwis di setiap desa harus ada? Karena potensi masing-masing desa di Jember ini berbeda, jadi bisa dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal dan potensi masing-masing. Setelah 2 tahun tiarap akibat pandemi COVID-19, kini secara bertahap, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember bakal menggarap pembentukan Pokdarwis bersama pihak kecamatan dan desa. Disparbud juga memberikan pelatihan kepada pelaku usaha di sektor pariwisata. Potensi desa di Kabupaten Jember bermacam-macam untuk bisa dikembangkan dalam paket wisata. Ada yang berbasis alam lanskap, situs, seni budaya, kerajinan, juga pertanian dan peternakan. Yang jelas kan kita apresiasi pertama ya kepada mereka yang sudah berinisiasi untuk membuat tempat-tempat wisata yang sesuai kearifan lokal. Kita lihat Desa Pakis itu kan kearifan lokal, terkenal dengan duren, di situ ada warna wisata, ada sungai yang mereka kelola, memanfaatkan dan juga kolaborasi dengan perhutani, ya toh. Jadi itu bagian dari yang mereka sudah kelola dan tentunya ini kan bisa menumbuhkan minat wisata, kemudian tumbuhkan ekonomi di sekitar kawasan di desa tersebut. Tentunya kita pendampingan juga, misalnya pendampingan mereka. Beberapa waktu yang lalu juga kita sudah ke sana untuk memberikan masukan dan juga ke depan bagaimana itu bisa berkembang, menjadi berkembang. Dan tentunya kami juga coba koordinasi dengan Pak Kades juga. Itu kan bagian dari wilayah yang mereka juga harus maintain ya, supaya bisa berkembang dan juga syukur-syukur di situ terintegrasi dengan kawasan lain di desa tersebut. Ada wisata-wisata dan nanti ke depan di sana kan juga belum ada kelompok sadar wisata. Nah tentunya ini akan kita upayakan di desa itu Pakis ada Pokdarwis. Nanti kolaborasi dengan pihak pengelola dari ya Pakis itu yang mengelola Kampung Durian. Jadi semuanya sinergi sehingga semuanya bisa mengungkit ekonomi lebih luas. Untuk saya semua terlibat. Kemarin kita juga memberikan masukan-masukan. Di sini mungkin ada ekonomi kreatif yang bisa ditumbuhkan di kawasan Kampung Duren. Ya, ekonomi kreatif bisa macam-macam ya, bentuk-bentuk kegiatan yang bisa dibawa pulang untuk wisatawan ya. Kemudian membuka tambahan atraksi di situ, misalnya musik tradisional sebagainya. Ini kan bagian dari include di dalam satu packaging satu wisata. Yang jelas kita support dulu secara moral ya mereka, bahwa mereka sudah on the track ya. Dan di situ ada kegiatan yang sifatnya unik, ada glamping yang mereka di pinggir sungai, ada tambahan-tambahan wahana untuk menikmati malam hari, ada lampu, ada kuliner dan sebagainya. Dan kemarin juga kita sampaikan
mereka harus punya kekhasan yang tidak dimiliki, yaitu salah satunya adalah kuliner dengan pakis, gitu ya. Itu bisa dianggap menjadi salah satu kekuatan mereka di sana. Materi nanti coba kita lihat kenapa bisa ke depan bisa masuk di sana, karena kan bagaimanapun ini kan peran Pemda masuk tapi bisa memberikan dukungan pada mereka. Mungkin tidak banyak, seandainya itu mungkin bisa masuk kan gitu. Kita lihat dulu tadi regulasinya. Ya. Ini kan kita juga pendekatan kepada camat dan desa untuk ayo kita bentuk semua punya Bodaris supaya mereka ada tumbuh sadar wisatanya. Tumbuh sadar wisatanya dulu. Tolong disediakan anak-anak kreatif yang gitu atau pemuda-pemuda kreatif yang bisa mendukung kelompok sadar wisata, sehingga apa nanti akan tumbuh mana yang bisa kita ungkit menjadi wisata berkearifan lokal, wisata alam, wisata budaya, kemudian juga buatan ataupun di situ ada tumbuh kreasi yang bisa kita ungkit menjadi bagian dari wisata kan itu. Iya. Ekonomi kreatif juga bisa jadi wisata ya. Seni budaya juga bisa jadi wisata. Semuanya Pak ya. Iya, itu makanya kita coba pendekatan kepada Pak Camat, Pak Kades. Ayo kita bentuk kelompok-kelompok sadar wisata yang anak-anak kreatifnya, pemuda-mudanya itu bisa kita tumbuhkan. Itu sendiri kan juga ada ya, yang Ciklab itu dengan pemanfaatannya aja yang mungkin bisa dioptimalkan. Ya, kemarin kan sudah beberapa kali ada kegiatan di Ciklab. Ya, sehingga pemanfaatan aja mungkin bisa menggunakan itu sudah lengkap.